kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Santriwati yang Diincar Jin Jahat. Penulis Riza Rismawati dan Yanuar Arifin. Laila adalah seorang santriwati berusia 17 tahun yang memiliki kecantikan yang memukau. Dengan kulitnya yang cerah, hidungnya yang mancung, dan matanya yang indah. Laila selalu menjadi pusat perhatian di antara teman-temannya. Kecantikannya tidak hanya terlihat dari fisik, tetapi juga dari kepribadiannya yang ramah dan baik hati. Namun, di balik pesonanya, ada kisah menakutkan yang membuat bulu kuduk merinding. Pondok pesantren tempat Laila tinggal terletak di sebuah daerah terpencil di pegunungan. Pesantren ini dikenal dengan kekuatan spiritualnya yang tinggi dan kedamaian yang dirasakan oleh para santrinya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa di balik ketenangan itu ada sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya. Laila dikenal sebagai santriwati yang cerdas dan bersemangat. Dia selalu terlihat ceria dan penuh energi. Dia adalah sosok yang ramah dan sering membantu teman-temannya. Kecantikannya bukan hanya fisik, melainkan juga terpancar dari sikapnya yang baik hati. Namun, kecantikan ini ternyata menarik perhatian sesuatu yang tidak diinginkan. Pada suatu malam yang tenang, Laila sedang duduk di halaman pesantren, menikmati udara malam dan bintang-bintang. Dia merasa ada yang aneh ketika angin mulai bertiup kencang dan langit mendung tiba-tiba. Suara-suara bisikan lembut mulai terdengar membuat Laila merasa tidak nyaman. Dia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan duduk. Tiba-tiba, dia melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Bayangan ini bergerak cepat, dan sebelum Laila sempat bereaksi, bayangan itu menghilang ke dalam kegelapan. Laila merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan ketenangannya terganggu. Mungkin hanya imajinasi, pikir Laila sambil berdiri dan kembali ke kamarnya. Akan tetapi, malam itu, Laila tidak bisa tidur. Rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan mengganggunya. Setiap kali dia mencoba memejamkan mata, dia merasa ada yang mengawasi dari dalam kegelapan. Dia menggenggam tasbih yang selalu dibawanya untuk mencari ketenangan. Namun, ketenangan yang diinginkan tidak datang. Keesokan harinya, Laila tampak pucat dan lelah. Teman-temannya memperhatikannya dan bertanya tentang keadaannya. Dia mencoba tersenyum dan mengatakan bahwa dia hanya kurang tidur. Namun, mereka bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengganggu Laila. Mungkin kamu perlu istirahat, saran Fatima, salah satu teman dekatnya. Cobalah untuk tidak memikirkan apa-apa dan tidur lebih awal malam ini. Laila mengangguk dan mencoba mengikuti saran tersebut. Malam itu, dia tidur dengan lebih awal dari biasanya. Namun, malam itu mimpi buruk menghampirinya. Dalam mimpinya, dia berada di sebuah hutan gelap yang tampak tidak berujung. Suara-suara aneh terdengar di sekelilingnya, dan dia merasa terjebak. Bayangan hitam muncul dari kegelapan, mendekatinya dengan langkah perlahan. Laila berlari, tetapi bayangan itu selalu ada di belakangnya, membuatnya semakin ketakutan. Saat Laila terbangun dengan terengah-engah, dia merasa tubuhnya basah oleh keringat. Mimpi itu terasa begitu nyata dan membuatnya semakin gelisah. Dia memutuskan untuk memberitahukan kepada gurunya, Ustazah Siti, tentang kejadian aneh yang dialaminya. Ustazah Siti adalah seorang wanita yang bijaksana, yang dihormati oleh semua santri. Dia mendengarkan cerita Laila dengan penuh perhatian. Setelah mendengar cerita Laila,
Wajah Ustazah Siti tampak serius. Adakah kamu merasa ada yang berbeda dari biasanya? Tanya Ustazah Siti. Laila menggelengkan kepala. Tidak, hanya saja saya merasa gelisah dan mimpi buruk terus menghantui saya. Ustazah Siti menghela nafas panjang. Kita harus berhati-hati. Ada kemungkinan kamu sedang menjadi target jin jahat. Mereka seringkali tertarik pada orang-orang yang memiliki aura kuat, seperti kecantikan dan kebaikan hati. Laila merasa terkejut. Jin jahat? Bagaimana bisa? Jin jahat seringkali mengincar orang-orang yang memiliki aura positif untuk merusak dan mengacaukan kehidupan mereka. Kecantikanmu dan sifat baikmu bisa menjadi daya tarik bagi mereka. Jelas Ustazah Siti, kita harus melakukan beberapa ritual untuk melindungimu. Hari-hari berikutnya, Laila merasa semakin tertekan. Dia mulai melihat bayangan aneh di sekitar pesantren, dan mendengar bisikan-bisikan yang membuatnya semakin ketakutan. Ustazah Siti dan beberapa santri senior melakukan berbagai ritual untuk melindungi Laila, seperti membaca ayat-ayat Al-Quran dan mengadakan doa bersama. Akan tetapi, perlindungan itu tampaknya belum cukup. Suatu malam, saat Laila sedang tidur di kamarnya, dia terbangun karena merasa ada sesuatu yang berat di dadanya. Dia merasakan sosok hitam yang berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata merah menyala. Laila berusaha untuk berdoa dan membaca ayat-ayat suci, tetapi suara-suara aneh mulai mengelilinginya, dan sosok hitam itu semakin dekat. Dia merasa tubuhnya semakin lemas, dan ketakutan membuatnya tidak bisa bernafas. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan keras, dan Ustazah Siti serta beberapa santri senior masuk. Mereka segera melaksanakan ritual perlindungan dan membaca doa dengan suara keras. Sosok hitam itu tampak kesakitan dan mulai menghilang, meninggalkan Laila yang masih terbaring lemas di tempat tidur. Ustazah Siti segera mendekati Laila. Alhamdulillah, kamu selamat. Jin jahat itu berusaha menyerangmu lagi. Kita harus lebih berhati-hati. Laila hanya bisa mengangguk, merasa lemah dan ketakutan. Dia merasa beruntung karena Ustazah Siti dan teman-temannya datang tepat waktu. Setelah kejadian malam itu, Ustazah Siti memutuskan untuk melakukan ritual perlindungan yang lebih kuat dan intensif. Dia juga meminta bantuan seorang ahli spiritual dari luar pesantren untuk membantu mengusir jin jahat yang mengincar Laila. Selama proses tersebut, Laila merasakan perubahan. Meski ketegangan masih ada, dia merasa lebih tenang. Ahli spiritual yang datang membimbingnya dalam proses perlindungan yang lebih mendalam, dan Laila mengikuti setiap langkah dengan penuh kesungguhan. Selama beberapa minggu berikutnya, gangguan-gangguan aneh mulai berkurang. Laila merasa lebih nyaman dan aman di pesantren. Kecantikan dan kebaikan hatinya tetap bersinar, tetapi dia kini lebih waspada terhadap dunia gaib yang mengintai. Suatu hari, Laila duduk bersama teman-temannya di halaman pesantren, menikmati hari yang cerah. Mereka berbicara berbagai hal dan tertawa bersama. Laila merasa bahagia dan bersyukur karena dia bisa kembali setelah melewati masa-masa sulit. Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja sekarang, kata Laila kepada Fatimah. Terima kasih atas dukungan dan doa kalian. Fatimah tersenyum. Kita semua saling mendukung di sini. Itu yang membuat pesantren ini begitu istimewa. Laila mengangguk dan memandang langit biru dengan penuh rasa syukur. Meskipun pengalaman menakutkan itu masih membekas,
dia belajar banyak tentang kekuatan iman dan dukungan dari orang-orang di sekelilingnya. Meski gangguan dari jin jahat sudah berkurang, Laila tetap menjaga kewaspadaan. Setiap kali dia merasa ada yang aneh atau tidak nyaman, dia segera melaporkannya kepada Ustazah Siti atau santri senior. Dia tahu bahwa dunia gaib memang ada dan bisa menjadi ancaman. Tetapi dia juga tahu bahwa dengan iman yang kuat dan dukungan dari komunitas, dia bisa menghadapi segala tantangan. Kisah Laila yang diincar jin jahat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pesantren. Para santri belajar untuk lebih waspada dan memahami bahwa di balik ketenangan pesantren ada dunia lain yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kecantikan dan kebaikan hati mungkin menarik perhatian yang tidak diinginkan. Tetapi dengan perlindungan dan doa, kita bisa menghadapi segala ancaman dan menjaga diri kita tetap aman. Pesantren yang tadinya hanya dikenal dengan kedamaian dan spiritualitas, kini juga dikenal dengan ketangguhan dan kesiapsiagaan para santrinya. Dalam menghadapi dunia gaib, Laila dan teman-temannya terus menjalani kehidupan mereka dengan penuh semangat dan iman, menghadapi setiap tantangan dengan hati yang kuat dan penuh harapan. Begitulah kisah Laila, santriwati yang diincar jin jahat. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan iman, dukungan komunitas, dan pentingnya menjaga kewaspadaan terhadap ancaman yang mungkin tidak terlihat oleh mata. Meski dunia gaib bisa menakutkan, keyakinan dan doa adalah perlindungan yang tak ternilai untuk menghadapi segala ujian. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.